Engkau Bapa yang Maha Kasih, yang setia mencukupkan kebutuhan kami, namun kami belum puas menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi karena kami berpikir, jika kami mempunyai harta banyak, kami akan senang, orang akan menghargai kami, orang akan menurut pada kami. Padahal Tuhan memberkati kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kasihanilah kami, ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Bacaan pertama dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Bacaan yang kedua dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Dalam perikop penghakiman terakhir, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Tataplah, semua sudah baru. Tiroi, buku pembaru nasa. Sekali lagi saya menyampaikan dan menyapa kita, selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru. Jadi begitu tinggal berubah. Negara yang sama itu yang sampai ketasan. Luar biasa. Petasan-petasan tadi malam yang diberikan oleh anak kita. Jadi bayangkan kira-kira berapa pengeluaran kita untuk petasan. Barangkali sudah menjadi tradisi bagi kita bahwa setiap akhir tahun dan masuk di tahun baru, tanda itu adalah membunyikan bunyi-bunyian yang keras. Apakah itu simbol sukacita, gembira dan semangat bahwa Tuhan memindahkan kehidupan kita dari tahun 2023 ke tahun 2024. Bahkan motor pun dengan segala bunyi knalpotnya yang luar biasa menggetarkan hati. Dan itulah semangat saudara-saudara kita menyambut tahun baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah ekspresi kita, respon kita dalam menyikapi perjalanan kehidupan kita di tahun yang lalu dan dalam merancang perjalanan kehidupan di tahun yang akan datang, khususnya di tahun yang telah kita masuki dan kita hidupi mulai pada hari ini. Tentu saja kita semua bersyukur karena semua itu boleh kita lalui bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena berbagai hal yang ada pada diri kita sehingga kita mampu memasuki tahun yang baru ini, tetapi semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan yang nyata dan berlaku bagi kita boleh memasuki tahun baru tahun 2024 ini. Sudah pasti kita semua memiliki berbagai rencana, harap-harap yang akan kita capai, yang kita raih di tahun 2024 ini. Kita memahami bersama bahwa tahun 2024 ini menyimpan dan akan menyingkap rahasia perjalanan kehidupan kita.
Tidak ada di antara kita yang dapat memastikan apa dan bagaimana keadaan hidup kita yang kita akan alami dan rasakan di sepanjang tahun 2024 yang kita mulai hari ini. Namun sebagai orang yang beriman, ada keyakinan yang pasti bahwa penyertaan Tuhan akan selalu hadir menyertai kita. Sebab Tuhan itulah Immanuel bagi kita. Apa dan bagaimana pun bentuk hidup kita yang akan kita jalani, mari kita jalani dengan selalu mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Kita percaya seperti apa dan sebagaimana Tuhan telah menuntut perjalanan hidup kita di tahun 2023 yang lalu. Seperti itu pula kuasa dan kasih Tuhan menuntut perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada banyak hal yang bisa terjadi dan kita akan alami dalam tahun ini. Jika Tuhan senantiasa memberi kita nafas kehidupan, baik yang mensukacitakan kita maupun yang akan mensukacitakan kita, silih berganti kita hadapi. Namun yang terpenting ialah bagaimana kita mensikapi setiap peristiwa hidup dimanapun kita berada dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di hari pertama dari 365 hari yang kita akan jalani di tahun 2024 ini, firman Tuhan dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 6 dan beberapa bacaan leksionari menjadi perenungan kita untuk menatap dan menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan. Kitab Wahyu sering disebut kitab apokaliptik karena dalam kitab ini dinarasikan tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos yang menunjuk kepada akhir zaman dan kedatangan kembali Tuhan kita Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru merupakan itu adalah jemaat Allah dalam kiranya yang baru dan sempurna, bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dalam penglihatan itu saudara-saudara, Yohanes melihat semuanya telah baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 1 dari Wahyu pasal 21. Laut adalah simbol kekuatan jahat, simbol air mata maut pertarungan terhadap tangis. Itu telah dihapuskan. Yang ada dalam sukacita dan sorak-sorai, tanda kebebasan dari berbagai kesusahan dan tanda pemahaman hidup yang dikerjakan oleh Allah bagi dunia dan bagi kita manusia. Ibu bapak saudara-saudara anak yang dikasihi Tuhan, kita manusia diciptakan Allah adalah ciptaan yang istimewa di antara segala ciptaan Allah. Sebab kita diciptakan hampir sama dengan Allah. Sekalipun dosa dalam membuat gambar dan rupa Allah pada diri kita hilang, namun oleh kasih-Nya kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, diberi kuasa atas segala ciptaan Allah yang lain. Dan kita ungkapan pengalaman Tuhan ke Mazmur yang terungkap dalam Mazmur 8 pembacaan kita tadi. Lalu dalam pengalaman dan pengakuan iman pengkhotbah menyebutkan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Semuanya telah diatur oleh Allah menurut ritme dan hikmatnya, dan tidak ada sesuatu yang dibuat oleh manusia yang membuat hidupnya lebih baik di luar kendali Allah. Paling hina ini, adakah di antara kita saudara-saudara yang mau hidup bagi mereka yang hina, mau hidup bagi mereka yang miskin tak berdaya?
Adakah yang peduli kepada mereka yang keadaannya seperti itu? Yesus mengatakan, pelayanan kasih kepada mereka yang paling hina itu adalah wujud dari pelayanan kasih kita kepada dirinya. Siapa yang melakukannya? Kata Yesus, dialah yang diundang oleh Yesus. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Itulah syarat yang Yesus katakan dalam pembacaan Injil Matius 25 tadi. Lalu bagi mereka yang berada di sebelah kiri, yaitu kambing-kambing, disebutkan dalam bacaan bahwa mereka akan mengalami siksaan yang kekal. Jadi perjalanan hidup kita menuju langit dan bumi yang baru hanya dua tempat, yaitu siksaan kekal atau mengalami kehidupan yang kekal. Kini dan di sini dan akan datang, itulah yang menentukan perjalanan dan tujuan kehidupan kita kelak dalam langit dan bumi yang baru. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita mengatakan tataplah, semua sudah baru. Lalu pertanyaannya di sini ialah, apa yang baru bagi kita? Apakah yang dimaksud dengan baru adalah hal-hal material seperti punya baju baru, sandal dan sepatu baru, punya rumah baru, punya kendaraan baru, mendapatkan pekerjaan baru, mendapatkan teman baru di bulan Desember ini, atau pacar baru, sama bahasa Semangura, special friend, atau karena mendapat suami atau istri yang baru, atau karena gaya hidup kita yang mulai baru, sudah berbeda beberapa tahun yang lalu karena berbagai hal, atau karena kita mengalami suasana yang baru, seperti saya dan keluarga mengalami suasana yang baru di Tungale. Besok sudah 2 bulan di sini, menikmati hawa, cuaca dan suasana kebersamaan kita di Tungale, dan lain-lain yang kita anggap baru. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Mungkin saja bisa kita katakan bahwa bukan betul. Sahabat Isaka baru. Dia sholat kita bisa. Teman-teman yang diumumkan istilah pembaharuan. Tidak salah itu waktu menghadapi sidang Sudirman di Jakarta. Lagi Sirama, waktu ada pembaharuan. Lalu dia pulang ke rumahnya berkata ke Palestina. Nah, kue mana? Pintu dalam bangunan nggak dibarang masam. Jadi semua kan diganti baru. Nah, kue mana? Lihat Pak. Menjadi pesan moral bagi kita semua dalam konsep dan konteks persekutuan kita kepada Tuhan. Dan melakukan kebutuhan hal yang lain. Kebersamaan dalam masyarakat luar biasa. May berlebihan itu kue tanya dari untuk dapat susi pun itu dalam kebersamaan. Salah melihat untuk berkontor raya kalau nak itu. Saya bahas situasi dalam arti gotong royong kebersamaan itu. Tapi di sini kami menemukan hal itu luar biasa. Tadi ada kayak zaman si pada bulan zaman masih tahu tidak. Nah kita dulu raya melakukan itu kan namanya kita beraya. Ya sekalipun mungkin model dan bentuknya berbeda. Tapi yang saya melihat di sini ialah kebersamaan kita luar biasa. Dan jangan tinggalkan itu, terus kembangkan di tahun yang akan datang yang kita lalui.
Tapi kita dibuka kemudian buka kebersamaan yang penting, yang tidak kalah pentingnya adalah kebersamaan kita dalam menyembah dan memuliakan. Kebersamaan kita dalam bentuk ibadah kita yang aktif atau yang aksi. Tapi jangan melupakan penyembahan secara selebrasi atau persekutuan kita dengan Dia. Bagaimana kita meresponnya dalam hidup kebaruan kita sebagai anak-anak Tuhan? Tidak lain saudara-saudara, sikap dan perilaku yang terus dibaharui dengan terang kebenaran firman Tuhan. Persekutuan kita melalui ibadah dan penyembahan kepada Tuhan tidak hanya tanggal 1-5 Desember, tetapi dalam setiap persekutuan ibadah kita lakukan. Mari kita bersama-sama menjadi manusia yang baru, yang terus-menerus dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera itu terus kita alami dalam hidup kita bersama dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagi yang tinggal di rumah ini maupun Bapak Ibu Saudara yang akan kembali ke tempat perantauan, di mana Bapak Ibu Saudara mencari nafkah, berjuang dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Diberkatilah kita semua oleh Tuhan. Amin.
Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, bahkan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yang seluruh semua berjalan dengan selama ini. Dan ini kan sebuah siapa ini Arya? Ada peningkatan masuk ada pasal terus nak tahu sila salamat
Yes, Dapat isa na. Kailiman na to na salamat. Yung na. Nda. Ba,